hadir bersama saya saat ini ada drone tepat dan kita lihat bersama sudah di sini. Dan memang drone tampaknya nanti akan menjadi sebuah industri besar ya. Dan dia penerbangan ya. Dan memang drone ini akan menjadi hal yang menarik karena kita tahu bahwa drone ternyata bisa juga digunakan untuk hobi selfie ya. Di masa depan kita tidak akan lagi menggunakan tongsis. So saying goodbye untuk selfie stick ataupun juga tongsis yang sering kita sebutkan. Karena ternyata nanti drone akan menjadi seperti asisten fotografer kita. Kemana aja kita bisa bawa dan kita bisa ambil gambar ketika bergerak dan lain sebagainya. Saya akan bahas tentang drone atau kendaraan tak berawak. Tampaknya akan menjadi industri masa depan. Identik dengan penggunaan masif drone dalam aksi militer, pro dan kontra kerap menuai proses perkembangan industri drone. Efisiensi drone menjadi alasan lain sektor komersial memilih drone sebagai solusi penghematan biaya. Lantas seperti apa peta industri drone di masa datang? Benarkah drone bisa mencapai harga hingga lebih dari 100 juta rupiah per unit? Kebangkitan industri drone, saya ulas lebih lengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat drone ini tampaknya menjadi sebuah industri yang kece ya. Karena tidak hanya hobi, ternyata drone ini punya masa depan yang luar biasa. Goldman Sachs, sebuah lembaga korporasi internasional, membuat sebuah penelitian khusus hanya untuk mengetahui bagaimana peta industri ataupun bisnis drone di masa depan. Ini adalah proyeksi penggunaan drone sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020 dan menurut Goldman Sachs yang paling tinggi nanti akan dinominasi oleh sektor militer. Kita tahu bahwa Amerika Serikat sudah sering sekali menggunakan drone untuk menggempur beberapa titik tertentu seperti misalnya Al-Qaeda, Anda ingat, atau juga ISIS, itu juga digunakan dengan menggunakan drone. Jadi autopilot, meskipun banyak juga yang mengecam. Mengapa? Karena drone ini identik dengan sesuatu perkembangan terbaru. Jadi masih menanti perkembangan. Jadi titik targetnya itu terkadang memang tidak bisa terlalu stabil. Dan itu yang dikhawatirkan. Misalnya, ketika pasukan militer ingin menembakkan ke titik tertentu, misalnya antara satu adalah sekolah, satunya lagi adalah misalnya ini adalah sekolah, kemudian di titik ini adalah markas yang memang disiapkan oleh misalnya ISIS. Kita tahu ketika harusnya membidik ke sini, tapi ternyata meleset sepersekian inci saja, itu bisa menghancurkan sekolah di mana ada banyak sekali anak-anak sedang sekolah, masyarakat sipil yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan bidikan dari drone. Itu yang memang sempat membuat sebuah keresahan di publik internasional ketika drone mayoritas digunakan untuk aksi-aksi militer yang tampaknya harus membutuhkan sesuatu yang lebih krusial lagi, yaitu stabilisasi target yang ingin mereka inginkan. Tapi selain hal tersebut juga kita lihat nanti akan tinggi juga untuk hobi tampaknya ya. Oke, bukan untuk untuk hobi tampaknya lebih tinggi. Kenapa? Karena ternyata banyak masyarakat di dunia, terutama nih Anda para penggemar alat-alat teknologi terbaru, untuk menggunakan sekedar ingin tahu juga kadang ya, atau memang ingin manfaatkannya untuk hobi aja gitu. Dan kita lihat bagaimana dengan komersial, ini adalah industri bisnis. Industri bisnis itu sebanyak 13% akan memanfaatkan drone atau maaf, maksudnya adalah 13 miliar dolar Amerika. Jadi tadi militer 70 miliar dolar Amerika akan mereka tuangkan ataupun mereka gelontorkan ke drone, di industri drone. Kemudian untuk hobi 17 miliar dolar Amerika, luar biasa ya. Kemudian 13 miliar Amerika untuk komersial. Untuk komersial termasuk kami, para televisi, untuk menangkap objek tertentu, misalnya ketika kami ingin menunjukkan bagaimana hebohnya sebuah aksi gerakan besar dari atas, kami akan mengcapture-nya dengan menggunakan drone. Televisi menggunakan hal tersebut. Bisnis migas misalnya, ketika mereka ingin mengetahui letak posisi untuk pipelining yang akan mereka lakukan, mereka juga sudah menggunakan drone. Kenapa? Karena lebih murah. Hanya di operatornya hanya bergerak di bawah, kemudian kita hanya perlu uang untuk membeli drone dan kita tidak perlu terlalu tenaga ahli misalnya untuk membuat pipelining di migas misalnya. Mereka harus bayar helikopter ataupun juga dengan tenaga ahli dengan harga ribuan, sekitar 2.000 dolar Amerika. Tapi mereka hanya cukup beli drone aja, sudah hampir-hampir mirip gitu untuk target yang mereka inginkan. Selanjutnya kita lihat bagaimana sektor pasar drone. Untuk konstruksi mereka menghabiskan sekitar 11,2 miliar dolar Amerika yang mereka habiskan untuk sektor konstruksi. Setelahnya jangan lupa di Amerika Serikat itu saat kita masih mikirin kenapa ya kalau musim hujan kita gagal panen. Anda tahu di Amerika sektor pertanian mereka sudah menggunakan drone untuk melihat seperti apa hama yang masuk ke pertanian mereka, ke perkebunan mereka. Kemudian mereka juga sudah menggunakan hal tersebut untuk memberikan pupuk. Jadi mereka sudah sangat kekinian gitu loh. Jadi petaninya itu petani yang dengan begitu bangga
mengakui bahwa profesinya adalah seorang petani karena mereka menggunakan teknologi-teknologi terkini. Asuransi juga menggunakan, ini tadi yang saya sebut, migas juga sudah menggunakan, lalu kepolisian menggunakan, dan pemadam kebakaran juga sudah menggunakan hal tersebut. Termasuk juga untuk memadamkan api di titik-titik perkebunan. Misalnya Indonesia kan sering sekali ya untuk membuat sebuah kawasan sawit, mereka membakar hutan dan itu digunakan drone. Kalau untuk beberapa negara mereka sudah menggunakan drone. Pengamanan, dan jangan lupa jurnalis juga masuk ya. Kita sudah menggunakan drone untuk memberikan informasi paling oke untuk Anda. Selanjutnya bagaimana fungsi drone sesungguhnya, kita lihat ini adalah fungsi drone yang paling banyak digunakan, yang ini berwarna biru, ini adalah mendominasi. Kita lihat berwarna biru adalah drone retail. Jadi memang dijual secara retail aja ya drone-nya, jadi memang untuk penggunaan hal tersebut gitu. Tapi untuk kamera ternyata juga tidak terlalu besar ya, jadi untuk selfie gitu. Itu 11 juta unit yang tampaknya digunakan. Lalu bagaimana dengan smart wearables? Itu juga 24 juta unit. Lalu selanjutnya kita lihat konsol game juga saat ini ya sudah menggunakan drone untuk operasional mereka sebanyak 34 unit, bahkan lebih banyak ya. Baik, selanjutnya adalah tablets yang juga menggunakannya. Mana tablets? Oke, ini yang sangat kecil tampaknya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah drone retail tampaknya ya, yang memang dimanfaatkan untuk penggunaan ataupun juga untuk keperluan-keperluan bisnis mereka. Saya kita lihat bagaimana pertumbuhan drone, ini yang paling penting menurut saya. Kita lihat pada tahun 2013, kenapa kami memberikan judul kebangkitan? Karena angkanya ini sangat tinggi ya, langsung trennya mencapai puncak, estimasinya pada tahun 2020. Penggunaannya akan ataupun juga nilai pertumbuhan industrinya akan sangat besar. Kita lihat 3,3 miliar dolar Amerika akan mencapai puncak pada 2020. Padahal angkanya pada tahun 2013 kita lihat, jadi hanya dalam beberapa puluh tahun kita lihat peningkatan yang paling tinggi itu dari 2014 ke 2015. Dari 732 juta naik menjadi 1,6 miliar dolar Amerika. Semakin ketagihan tampaknya dengan kemewahan ataupun juga fungsi drone. Dan kita ingin tahu siapa saja pengguna drone terbanyak di dunia. Tidak lain tidak bukan, pada posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan 17,5 miliar dolar Amerika mereka gelontorkan untuk membeli drone. Utamanya pasti untuk aktivitas militer mereka. Kemudian negara ekonomi terbesar di dunia, Tiongkok berada pada posisi kedua, tetap militer, 4,5 miliar dolar Amerika. Lalu Rusia juga untuk militer mereka 3,9 miliar dolar Amerika. Diikuti beberapa negara lain seperti Inggris, Prancis, Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, India, dan juga Australia. Saya belum lihat ada Indonesia di sana ya, sebagai salah satu pengguna terbesar. Dan tidak hanya itu, saya ingin mengetahui juga bagaimana dengan drone termahal dunia. Karena ini bikin penasaran. Apa sih harga drone itu mahal banget emang? Ternyata iya, yang berada pada posisi pertama menurut top10drone.com adalah Freely Systems Alta UAV drone. Yaitu harganya kalau dikonversi ke rupiah mencapai 159,5 juta rupiah. Untuk satu unit aja tuh harganya segitu. Lalu kita lihat untuk posisi kedua, kemudian juga ketiga itu sama-sama DJI. DJI adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh seorang Tiongkok, Mr. Wang ya. Dia memang hobi aeromodeling dan ini ternyata memiliki posisi 2 dan 3 termahal di Amazon ya, yang dijual di sana. 79,8 juta rupiah satunya dan ada 61,2 juta rupiah per unit yang mereka jual. Dan yang menariknya, DJI ini sekarang sudah memiliki pabrik di Indonesia, di wilayah Tangerang, di pasar terbesar di Asia Tenggara. Dan kita lihat Indonesia sudah punya pabriknya, sudah bisa dirakit di sana, dijual di sana, dan pabrik yang ada di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Drone masih punya masa depan. Saya pengen lihat drone-nya datang lagi nggak ya? Saya ingin, karena katanya drone sekarang sudah bisa untuk selfie. Nah, itu dia sudah datang. Oke, dia bergerak. Ya, dia bergerak ke sini lagi. Dan sekarang bisa digunakan untuk selfie juga gitu ya. Kalau misalnya kita mau selfie. Oh, dia melintas lagi, terbang ke sana sini. Baiklah, tapi drone memiliki masa depan yang luar biasa. Dan ketika kebangkitan drone semakin meraksasa, maka artinya drone berhasil menjadi sebuah fenomena di tengah industri yang saat ini sedang bertumbuh. Utamanya adalah teknologi.